Qala Nazim rahimahullah wa adama nafa'a bihi wa bi'ulumihi fi darni amin. Qala wallahu khaliqun li fi'li 'abdihi bi qudratin qaddaraha min 'indihi. Dan Allah khaliqun li fi'li 'abdihi. Allah yang menciptakan bagi perbuatan hambanya, bi qudratin qaddaraha min 'indihi. Dia menjadikan hambanya memiliki kemampuan dari sisinya. Wa huwallazi abda'a fi'lal muktasib wal kasbu lil 'abdi majazan yantasib. Wa huwallazi, dan dia Allah juga zat yang mewujudkan, menciptakan perbuatan daripada hambanya, dari segala hal yang baru dari hambanya yang diusahakan. Wal kasbu lil 'abdi majazan yantasib, dan perbuatan atau pekerjaan hambanya itu hanyalah majazi, tidak sebenarnya, tidak secara hakiki. Hadirin, ini dua bait dari nazam Zubat yang menjadi yakni faham akidah Asy'ariyah. Akidah Asy'ariyah. Akidah Asy'ariyah artinya satu madhab dalam tauhid, dalam yakni ilmu akidah yang dibangun oleh ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bernama Al-Imam Abul Hasan Ali Al-Asy'ari. Jadi imam kita dalam bidang akidah namanya Al-Imam Abul Hasan Ali Al-Asy'ari. Jadi kebalikan dari paham Mu'tazilah, mereka mengatakan Allah tidak mentakdirkan sesuatu apapun. Jadi yang membuat perbuatan, yang menakdirkan segala sesuatu itu kita. Ya. Nah, hadirin. Nah, di mana kaum Mu'tazilah yang berkepanjangan dari faham Qadariyah sedari dulu, yang tidak mempercayai takdir, ini berkuasa pada abad kedua sampai ketiga Hijriyah. Kedua sampai ketiga Hijriyah. Jadi Qadariyah maknanya karena mereka tidak mempercayai takdir. Lawan dari Qadariyah namanya Jabariyah. Kalau Jabariyah, ya udah, kita ini dicipta Allah mukrah, dalam keadaan terpaksa. Kita enggak memiliki sesuatu apapun. Apa yang kita lakukan itu merupakan perbuatan Allah. Kedua-duanya sesat, hadirin. Cuman kita kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mengkafirkan mereka. Jadi sesat belum tentu kafir, tapi kalau kafir sudah pasti sesat. Kayak seperti kita bilang, Rasul udah pasti Nabi, tapi tidak semua Nabi itu adalah Rasul. Hadirin, sedikit bicara tentang yakni polemik, perdebatan, diskusi antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Qadariyah dan yakni faham-faham yang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hadirin, ini dimulai yakni pada masa dinasti Abbasiyah. Di masa dinasti Umayyah itu belum timbul faham Mu'tazilah. Jadi setelah era Khulafaur Rasyidin, ya, setelah era Khulafaur Rasyidin nanti ada yang namanya yakni dinasti Umayyah.
muncul itu Yazid, di mana dia diangkat oleh ayahnya sebagai khalifah dinasti Umayyah pertama. Tapi secara hakiki pemerintahannya sudah tidak lagi disebut dengan khilafah. Kenapa? Karena khilafah yang betul-betul menjadi model teladan ideal adalah Khulafaur Rasyidin. Bukan dinasti, bukan Umayyah, Abbasiyah, bahkan sampai Turki Utsmani. Semuanya kerajaan itu. Ya. Nah, jadi setelah tahun 40 Hijriah diserahkan tampuk kekuasaan oleh Sayyidina Hasan bin Ali kepada Muawiyah, maka tahun tersebut disebut dengan Amul Jamaah. Mulailah Umayyah berkuasa sampai tahun berikutnya, ya, berkuasa pula pada masa selanjutnya, yakni Abbasiyah, di mana setelah diruntuhkannya dinasti Umayyah, berkuasa sebagai khalifah pertama dari Abbasiyah Abu Ja'far Al-Mansur. Ibu kota pindah dari Kufah ke Baghdad. Jadi Abbasiyah itu ibu kotanya Baghdad. Yang memilihkan Baghdad sebagai ibu kota ternyata seorang imam mujtahid mustaqil, mujtahid mutlak, yakni Nu'man bin Thabit, Imam Abu Hanifah, yang kita sebut dengan Imam Hanafi. Siapa beliau? Ulama besar, ya, imam pertama dalam mujtahid mutlak yang Allah lestarikan sampai saat ini. Kan yang pertama Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik bin Anas, Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Ini Imam Abu Hanifah pertama nih hadirin. Beliau lahir pada tahun 80 Hijriah sampai wafat tahun 150 Hijriah. Masa beliau aman, Mu'tazilah belum berkibar. Ya, sampai masa Imam Malik bin Anas belum ada. Sampai masa Imam Syafi'i ini baru muncul nih Mu'tazilah pada masa Imam Syafi'i, yang disebut dengan fitnah Quran makhluk. Dikatakan fitnah Quran makhluk dan ketidakpercayaan mereka terhadap takdir. Padahal takdir itu bahagian daripada rukun iman. Ketika Jibril alaihissalam, Ruhul Amin, bertanya kepada Nabi, maknanya adalah beliau ingin mengajarkan landasan akidah kepada para sahabat. Ya Muhammad, akhbirni anil iman. Al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kau beriman kepada takdir Allah, baik dan buruknya. Jadi kan akidah itu. Nah, hadirin, ya, pada masa Imam Syafi'i saya sudah sering cerita. Langsung sekarang kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ini dipukuli, digebugin sampai pingsan, diseret ke penjara gara-gara tidak mau mengakui Quran itu makhluk. Kita ahlu sunnah Quran qadim. Sampai Imam Bukhari, Al-Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari sama dikejar-kejar penguasa ketika itu. Ini ribuan ulama dibantai, insyaallah, ya, oleh pemerintah yang berkuasa. Ribuan ulama. Imam Buaiti, murid Imam Syafi'i pun syahid, meninggal dunia pula, ya, dipukuli. Nah, sampai abad ketiga pertengahan Allah munculkan seorang imam ahlu sunnah wal jamaah, imamu ahli sunnah. Siapa dia? Al-Imam Abul Hasan Ali bin Ismail Al-Asy'ari. Beliau ini keturunan ke-9 dari seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Musa Al-Asy'ari. Abu Musa Al-Asy'ari. Nama asli beliau Abdullah bin Qais. Jadi keturunan ke-9, nasab beliau Al-Imam Abul Hasan Ali Al-Asy'ari, Ali bin Ismail. Ya, Ali bin Ismail
Kemudian Ismail bin Ishaq, Ishaq bin Salim, Salim bin Ismail. Kemudian Ismail bin Abdullah, Abdullah bin Musa, Musa bin Bilal, Bilal bin Abi Burdah, Abi Burdah bin Abdullah bin Qais, yakni Abu Musa al-Ash'ari. Keturunan 9. Keturunan ke-9. Naam. Di mana hadirin, yakni Al-Imam Abul Hasan al-Ash'ari ini dilahirkan tahun 260 Hijriah. 260 Hijriah. Beliau wafat 324 Hijriah. 324 Hijriah. Jadi hidup selama 64 tahun. Selama 64 tahun. Al-Imam Abul Hasan Ali al-Ash'ari. Beliau lahir di keluarga Sunni, didikan Sunni, tarbiyah Sunni. Tapi ketika saat beliau kanak-kanak ini, ibunda yakni ayahandanya wafat, yakni Ismail, ibunya nikah lagi. Ibu Imam Asy'ari nikah lagi dengan seorang ulama besar dari golongan Mu'tazilah. Akhirnya Al-Imam Abul Hasan al-Ash'ari dididik oleh sang bapak tiri dengan faham Mu'tazilah. Sampai pinter nih Imam Abul Hasan. Insyaallah, memang cerdas. Beliau ini ahli hadis. Ya, beliau murid langsung dari muridnya Imam Bukhari. Murid pilihan dari Imam Bukhari, ini Al-Imam Abul Hasan al-Ash'ari. Maka ulama pada abad-abad dekat-dekat kami kita hadirin mengatakan fuhulul muhadditsin min ba'dil Ash'ari ila asrina hadza Asy'ariyah. Tokoh-tokoh ahli hadis dari setelah zaman Imam Abul Hasan al-Ash'ari sampai masa kita sekarang ini seluruhnya berfaham Asy'ari. Asy'ariyah, Asy'ari, Asy'ariyah, huwa sama-sama aja. Nah, kemudian hadirin dididik, jadilah beliau imam dalam kelompok Mu'tazilah karena cerdas luar biasa. Umur 40 tahun Al-Imam Abul Hasan al-Ash'ari bermimpi. Beliau bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi memberikan satu pesan kepada beliau dalam mimpinya. Mimpi orang soleh hadirin, ar-ru'ya salihah busra min Allah. Ya, ru'ya salihah yakni mimpi yang benar adalah busra min Allah, kabar baik dari Allah, petunjuk dari Allah. Apa kata Nabi kepada Imam Abul Hasan Ali al-Ash'ari? Ya Ali, unsuril madahib al-marwiyah anni. Ali, kau bela faham yang bersanad dariku. Bangun bimbang beliau. Ya Allah, isyarat apa ini? Malam kedua bermimpi lagi. Ya Ali, unsuril madahib al-marwiyah anni. Sama kalimatnya. Tambah luar biasa gelisah beliau. Malam ketiga bermimpi kembali. Ya Ali, unsuril madahib al-marwiyah anni, Allahu yamudduka bimadadin min indi. Ya Ali, kau tolong, kau bela faham yang berasal dariku, niscaya Allah akan memberikan pertolongan bantuan kepadamu dari sisinya. Bangun, beliau mendapatkan satu petunjuk yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. 15 hari beliau tidak bertemu dengan manusia. Kamar terus. Ya, seakan Allah bukakan samudera ilmu yang sedemikian luar biasa. Beliau kumpulkan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, makalah para sahabat, para tabi'in, untuk dikemas menjadi suatu literatur kajian dalam memahami akidah ahlu sunnah yang sebenarnya. Sehingga beliau dengan kecerdasannya tadi Allah Ta'ala berikan, ya, kecerdasan yang Allah Ta'ala berikan dan juga ilham petunjuk yang Allah Ta'ala berikan, dapat menulis yakni risalah-risalah untuk menghadapi mayoritas kaum Mu'tazilah yang berkuasa ketika itu. Maka setelah 15 hari beliau ke Masjid Jami' Basrah,
ke Masjid Jami' Basrah, beliau naik mimbar, beliau mengatakan, "Man arafani arafani, wa man lam ya'rifni fa inni u'arrifuhu. Ana fulan bin fulan." Siapa yang telah mengenal aku, sungguh dia mengenal aku. Siapa yang belum kenal, saya perkenalkan diri saya. Saya fulan bin fulan. Dulu saya mengatakan Al-Quran itu makhluk. Dulu saya mengatakan bahwa Allah itu tidak memiliki takdir. Dulu saya mengatakan ada tempat di antara surga dan neraka. Dulu saya mengatakan ini itu. Sekarang saya tanggalkan segala faham yang bertentangan dengan sunnah. Sebagaimana saya tanggalkan jubah saya ini. Dibuka jubahnya, diletakkan di sisi daripada mimbar. Sejak saat itu beliau berjuang sendirian menghadapi ribuan, yakni lautan ribuan kaum Mu'tazilah yang sedang berkuasa. Insyaallah hadirin. Ya, Al-Imam Abdul Hasan Ali Al-Asy'ari. Nah, maka hadirin sekalian, di mana beliau ini ya betul-betul disebut oleh para ulama. Nanti antum buka kitab Ad-Da'watut Tamah wa Tadhkiratul 'Ammah, karya Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, sahibur ratib. Dalam Ad-Da'watut Tamah, beliau mengutip hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yab'atsu li hadhihi al-ummah man yujaddidu dinaha man yujaddidu dinaha ala ra'si kulli mi'atin sanah." Sesungguhnya Allah mengutus untuk umat ini, yakni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang akan memperbarui, artinya memperbaharui semangat keberagamaan dalam pengertian membela faham agama yang sebenarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man yujaddidu laha dinaha. Ya, jadi matanya man yujaddidu laha dinaha ala ra'si kulli mi'atin sanah. Itu setiap 100 tahun sekali. Jadi setiap 100 tahun sekali ada yang disebut dengan mujaddid, pembaharu. Nah, antum melihat nanti ada waktu tamah disebutkan pada abad pertama Hijriah itu terpilih ulama ini, ya, jumhur ulama mengatakan siapa abad pertama mujaddid, abad pertama Hijriah, beliau adalah Al-Khalifatus Salih Umar bin Abdul Aziz. Seorang khalifah yang saleh bernama Umar bin Abdul Aziz. Beliau memerintah yakni tahun 99 Hijriah sampai 101 Hijriah. 2 tahun cuma memerintah. Saya sudah sebutkan pada minggu yang lalu, ini Umar bin Abdul Aziz luar biasa pemerintahannya. Ketika diangkat jadi khalifah, seluruh hartanya buat Baitul Mal. Allahu Akbar. Ini hadirin sekalian. Ya. Saya sudah ceritakan pula betapa beliau zuhudnya sangat luar biasa. Jadi ketika beliau memakan gaji, hanya makan gaji dari pemerintahan, dari jabatannya sebagai khalifah, suatu hari istrinya menyediakan makanan yang enak, yang nggak biasa dimakan. Ini makanan enak-enak, wajar lah khalifah masa makan biasa aja. Tapi inilah Umar bin Abdul Aziz nggak memerintahkan pejabatnya, dia doang sendiri, dicontohkan dirinya. Nah hadirin, ya, ini yang disebut dengan dakwah bil hal, dakwah bil hal, ya. Kemudian hadirin, karena masih bisa masakan enak, kata sang istri, ini bang, setiap uang belanja yang abang kasih ada lebih dikit-dikit lebihnya, saya tabung. Jadi pas udah kumpul, ya sekali-sekali kita makan enak apa bang. Khalifah Umar bin Abdul Aziz datang ke Baitul Mal. Datang ke Baitul Mal, minta diturunkan gajinya. Subhanallah. Kalau kita tadi turunin, masih bisa makan enak. Ya mungkin kita nggak ketemu lagi hadirin. nggak ketemu. Maka disebut mujaddid luar biasa. Ada keajaiban ekonomi. Para pakar sejarah mengatakan luar biasa. Ya, keajaiban akhlak budi pekerti ketika beliau memerintah. Nah, abad kedua Hijriah, siapa yang menjadi mujaddid? Tak lain tak bukan imamuna Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Nah, abad kedua jadi mujaddidnya Imam
Syafi'i. Imam Syafi'i hadirin, ya bagaimana mungkin kagak jadi munjadid? Beliau ini nasirus sunnah, pembela sunnah, ya, di mana Mu'tazilah itu bertekuk lutut ketika tidak menerima mereka akan hadis ahad, dibantai Imam Syafi'i. Masya Allah, ya. Kemudian wadi'ul usul, peletak dasar ilmu usul fikih. Penting ini ilmu. Ya, kitab yang pertama usul fikih yakni Ar-Risalah, itu Imam Syafi'i karyanya. Ya, ada gubernur minta Imam Syafi'i minta ditulisin kaidah dasar kalau kita mau mengistinbat hukum dari sumbernya Al-Qur'an dan As-Sunnah. Caranya gimana kalau kita mau mengistinbat hukum, mengeluarkan hukum dari sumbernya? Al-Qur'an, As-Sunnah itu sumber hukum. Bukan hukum, sumber hukum. Nah, hadirin, berarti mesti punya cara. Imam Syafi'i nulis surat. Maka risalah itu artinya secara bahasa Arab, risalah artinya surat. Dia nulis surat jadi buku. Subhanallah. Dikirim ya, kaidah-kaidah dasar dalam ilmu usul fikih. Kemudian siapa lagi? Yakni Imam Syafi'i, ya, wad' nasir sunnah, luar biasa. Ya. Yakni singkat cerita, ya, kita beranjak kepada abad ketiga Hijriah. Nah, inilah tokoh yang tengah kita bicarakan. Abad ketiga Hijriah siapa? Yakni Al-Imam Abul Hasan Ali Al-Asy'ari. Karena beliau lahir 260 Hijriah, meninggal 324 Hijriah. 64 tahun dah hidup. Imam Syafi'i tadi lahirnya 150 Hijriah, meninggalnya 204 Hijriah. Ini Imam Syafi'i. Jadi Al-Imam Abul Hasan Ali Al-Asy'ari, karena lewat lisan beliau ini, ya, itu golongan-golongan sesat mulai dari Khawarij, Syiah, Mu'tazilah bertukuk lutut, ngadang awet, ya, semuanya dilawan sama Imam Abul Hasan Ali Al-Asy'ari. Subhanallah. Ini abad ketiga Hijriah. Antum harus tahu ini. Ya Allah, harus tahu. Jadi nanti kalau di YouTube ada yang yakni kafir-kafirin Imam Asy'ari, harus jawab antum. Harus. Kalau kita nggak tahu biografi beliau, masya Allah, ya. Nah, hadirin, Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi itu ada diriwayatkan, di mana dalam hadis tersebut disebutkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibacakan ayat ke-54 dari surah Al-Maidah. Ayat ke-54 dari surah Al-Maidah. Ketika dibacakan, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata laim. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu wasi'un 'alim. Nah, dalam ayat ini hadirin, tengah-tengahnya yang diambil, fasayatillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Jadi kalau pada murtad, Allah akan kirimkan kaum di mana Allah cinta itu kaum, dan si kaum pun cinta kepada Allah. Kaum siapa itu? Saat dibacakan itu ayat, Nabi menepuk punggung Abu Musa Al-Asy'ari sebagai isyarat. Qala ulama wa hadhihi isyarah wa bisyarah. Ini merupakan isyarat dan kabar gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isyarat kelak nanti dari punggung ini pada keturunan kesembilannya akan ada yang menjadi seorang imam besar dalam memperbaiki agama yang mulai dicemari oleh orang-orang sesat ketika itu. Benar hadirin, subhanallah. Jadi Nabi udah kabarkan itu, ya, Nabi udah kabarkan. Jadi nasab beliau ini sampai ke Abu Musa Al-Asy'ari, yakni Al-Imam Abul Hasan Ali bin Ismail bin Ishaq bin Salim bin Ismail bin Abdullah bin Musa bin Bilal bin Abu Burdah bin Abdullah bin Qais Abu Musa Al-Asy'ari. Jadi Abu Musa Al-Asy'ari itu namanya Abdullah bin Qais.
Kalau orang Arab namanya Abu bukan nama asli, itu namanya kunyah. Jadi Abu Musa Al-Asy'ari nama aslinya Abdullah bin Qais. Al-Asy'ari ini nama suku di Yaman, aslinya Yaman. Ini jadi sedemikianlah bersihnya akidah daripada orang-orang Yaman. Nih bukti daripada tokoh besar kita ini, yakni Al-Imam Abul Hasan Ali Al-Asy'ari. Kemudian bagaimana yakni komentar para ulama terhadap Al-Imam Abul Hasan Ali Al-Asy'ari? Hadirin, seorang ulama besar penyusun kitab Jam'ul Jawami. Ini kitab Jam'ul Jawami, kitab usul fikih. Kalau di pesantren-pesantren ya, yakni betul-betul salafiyah, bukan salafiyah, salah pikir. Salafiyah tradisional yang baca ini kitab melulu, ini udah paling tinggi nih. Jam'ul Jawami, luar biasa. Ini kitab ya, ditulis oleh ulama besar yang bernama Al-Imam Tajuddin As-Subki. Nih Tajuddin As-Subki ini luar biasa keilmuannya. Beliau berkomentar terhadap Imam Asy'ari. Al-Imam Al-Asy'ari syekhuna wa qudwatuna wa nasiru sunnatil mursalin wa dhabu 'anid din wa sa'i fi hifdzi aqaidil muslimin. Fa haula'il Hanafiyah wal Malikiyah wa Syafi'iyah wa fudala'ul Hanabilah fil aqaid yadun wahidah yadinuna bimanhajil asy'ariyah. Beliau mengatakan Imam Asy'ari adalah guru kami, panutan kami, seorang yang selalu membela agama. Maka mereka ulama-ulama dari madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, seluruh ulama tersebut berfaham Asy'ariyah. Insyaallah hadirin sekalian. Jadi kalau mau dikafir-kafirin Asy'ari, udah jangan pakai kitab-kitab ulama Ahlussunnah. Kalau mereka pegang Arba'in Nawawi, ambil kitabnya. Nanti buat kitab sendiri. Ngapain pakai kitab Ahlussunnah? Udah kafir-kafirin ulamanya masih pakai juga. Gitu. Kalau Imam Nawawi Asy'ari. Nah hadirin. Jadi nah inilah ya. Kemudian yakni dikatakan oleh Imam Baihaqi pula bahwa yakni Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari tidak ada sesuatu yang baru yang beliau buat. Jadi sebagaimana Imam Syafi'i, ya, sebagaimana Imam Syafi'i nggak ada yang baru. Hanya saja cara pemahaman umat ketika itu sudah terpleset, sudah tidak karuan karena mendewakan akal daripada berpegang pada nas. Ini bahayanya nih. Orang kalau pakai akal kelewatan, ya, demikian. Nah, hadirin, akal punya porsi. Ada hal-hal yang bukan ranah akal. Jadi bukan dengan akal, tapi dengan iman. Gitu. Ketika akal tak dapat menjangkau, maka disitulah keimanan berperan. Antum sebut ya Imam Ghazali, ya. Kemudian yakni abad keempat Hijriah, siapa mujaddidnya? Al-Imam Abu Bakar Al-Baqilani. Abad kelima Hijriah, nah baru ketemu tokoh kita nih, sering kita dengar namanya ya. Abad kelima Hijriah, Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Al-Imam Al-Ghazali. Sebab Imam Ghazali ini lahirnya 450 Hijriah, wafatnya 505 Hijriah. Jadi ulama dulu dikit-dikit ilmu umurnya. Cuman manfaat itu umur sungguh luar biasa Allah jadikan. Nah, seperti itu hadirin. Jadi walaupun kita tenang pasti ada mujaddid. Ya kita juga mesti berjuang begitu ya. Jangan berpangku tangan ya, kita belain, kita punya paham. Ya. Nah, kayak seperti peristiwa Imam Asy'ari tadi, gara-gara dididik sama Mu'tazilah, pemikirannya jadi Mu'tazilah, keracunan. Umur 40 tahun baru tersadarkan. Nah hadirin, maka kalau kita pengen taruh anak kita, lihat dulu pesantrennya. Ini pesantren ini jangan-jangan pesantren yang tukang bom nih.
Begitu. Ntar diajarin bom bunuh diri nih, ya, disuruh bikin khilafah lagi. Hati-hati tuh ajarin. Jangan mau, enak aja. Pengen jadi khilafah, jadi fitnah yang begitu. Yang begitu malah jadi fitnah. Aku Imam Mahdi, mana ada Imam Mahdi tampangnya begitu? Ya Allah, Imam Mahdi dari zuriat Nabi. Al-Mahdi min israti min waladi Fatimah. Imam Mahdi itu dari keturunanku, kata Nabi. Dari anak turunan Sayyidatina Fatimah. Nah, ya Allah, hadirin. Jadi penting ya untuk kita kembali kepada kitab-kitab ulama, pada guru-guru kita ya, berpegang, jangan jauh-jauh. Kalau kita udah nggak ngaji di masjid, habis kita. Mau ngaji di mana? Di medsos. Kalau kita bisa pilih-pilih, tafadhol. Ya kalau nggak punya dasar, bahaya hadirin. Nah, jadi demikian ya. Jadi sekilas tentang paham Ahlussunnah wal Jamaah itu Allah munculkan. Di mana hadirin dalam dua bait ini, yakni Allah lah yang menciptakan perbuatan dari hambanya, ya, biqadratin qaddaraha min indi. Jadi untuk itu hadirin, di mana Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaannya terhadap perbuatan ini hadirin, maka si hamba tidaklah dapat menisbahkan suatu perbuatan kebaikan kepada dirinya semata-mata. Maka disebut sebagai seorang yang ujub, seorang yang sombong atau tak tahu diri, menyatakan sesuatu yang bukan haknya, bukan miliknya, diklaim sebagai miliknya. Seperti contoh, fulan ngajinya sama siapa? Dia waktu belum bisa ngaji, ada yang ngajarin. Padahal kemampuan kita untuk melakukan kebaikan, Allah pula yang memberikan kekuatan. Ya, tanpa kuasa dan kehendak Allah nggak mungkin nyampe hadirin. Nggak nyampe kita masjid duduk. Mau ngapain kita duduk? Enakan di rumah ngopi, lonjor. Subhanallah. Ini nikmat luar biasa ini, taman surga ini. Ya. Ini pahalanya hadirin. Ya. Tafakkur sa'ah khairun min ibadati sittina sanah. Saya sudah sampaikan itu. Kita belajar sesaat hadirin, kayak sekarang ini tafakur. Tafakur maknanya belajar kayak kita nih. Ya, lebih baik dari ibadah 60 tahun. Allah. Kagak sanggup kita ibadah 60 tahun. Ibadah terus menerus selama 60 tahun. Duduk di majelis sekarang dapat pahalanya. Subhanallah. Ya, jadi Allah pilih dari sekian ribu orang. Ada gak kuitang ribuan? Ada ribuan ya. Cuman segini yang terpilih untuk hadir di majelis ilmu. Alhamdulillah, kita bersyukur. Ya, udah dosa kita diampunin, malaikat doain, dapat pahala seperti ibadah 60 tahun. Coba itu. Ya, yang ada syukur. Alhamdulillah. Jadi yang namanya syukur itu wajib kalau mendapatkan suatu nikmat. Kalau tidak ada nikmat yang datang, mengucapkan hamdalah, bersyukur itu sunnah. Ya, jadi kalau kita sebut alhamdulillah, 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 nggak ada nikmat nih, sunnah. Tapi kalau dapat nikmat kayak begini, bersyukur ini. Nggak ada yang lebih besar dari apa yang kita lakukan sekarang. Keluar dari majelis, dari masjid, ya Allah, mudahan orang kampung saya bisa pada taklim, pada ngaji, biar pada tahu agama, tahu masalah akidah, masalah ibadah. Ya Allah, jangan sampai pada buta agama. Nah, hadirin, ya. Jadi ada ungkapan demikian. Jangan pas keluar nih dari masjid, dari majelis, pas kita keluar, kayaknya nggak ada yang lebih alim dari saya deh. Masya Allah. Aneh doang, yang ngaji aneh doang. Masya Allah. Segang aneh doang. Masya Allah. Habis kita, pahala kita. Kita lupa kekuatan melakukan ibadat pun Allah Ta'ala yang memberikan. Ini hadirin sekalian, Masya Allah. Ya. Kita lanjutkan.
Wakhtalafu farujjihal tawakkulu wa akharu nal iktisabu afdalu. Ulama berbeda pendapat, hadirin. Berbeda pendapat ya, di mana tentang tawakal dan usaha. Kita tawakal atau usaha yang benar? Kita tawakal aja deh. Atau kita usaha? Nah, wa akha ya. Maka sebagian ulama lebih memilih tawakal, farujihat tawakkul. Wa akharun, sebagian yang lain mengatakan al-iktisab afdalu. Usaha yang benar, bukan tawakal doang, tapi mengatakan tawakal. Kan segala sesuatunya ditakdirkan Tuhan. Nah, jawabannya ada dalam bait berikut. Wa dzalithul mukhtaru an yufassala wa bi ikhtilafin nasi an yunazzala. Nah, yang ketiga ini, pendapat yang ketiga. Kan pendapat yang pertama tawakal aja. Pendapat yang kedua enggak, usaha. Pendapat yang ketiga yang terpilih ditafsir, dirinci bagaimana? Yakni dilihat perbedaan manusia. Ya, magomnya itu seperti apa? Manzil dan magomnya. Siapa yang taatnya kepada Allah, dia lebih utamakan. Dia tidak ngomel-ngomel kalau rezekinya itu seret. Kalau bahasa kita ta'assaro itu rezeki sulit, ya. Enggak ngegerutu. Punya duit 1 miliar ame duit 50.000 sama aja tampaknya. Nah, ibadah 1 miliar ame 50.000 tampaknya sama. Nih, kalau begini nih walam yakun mustasyrifan di rizki, dan tidak meminta-minta rizki, maksudnya minta sama orang, minta bantuan ya, min ahadin kepada seseorang, bal min ilahil khalqi, akan tetapi mintanya hanya kepada Tuhannya makhluk, Allah Subhanahu wa taala. Nah, fa inna dza fi haqqihi tawakkul. Nah, yang begini tawakal. Yang begini tawakal. Aula, lebih utama, wa illa al-iktisabu afdalu. Tapi jika tidak, usaha yang lebih bagus. Kita yang kedua nih. Iya, kita yang kedua. Kalau kita punya duit banyak, ame lagi nggak punya duit, tampang kita berubah. Yang kedua deh. Kayak belum gajian, ya Allah, kapan gajian? Yang kedua deh, iktisab deh, iktisab. Jangan kita tawakal lah. Ini hadirin. Ya, jadi ambil yang kedua. Kadang orang berdalih, ini orang yang tukang ngumpulin harta berdalih, sahabat Nabi pada kaya-kaya kok, kita nggak apa-apa kumpulin harta. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, orang kaya itu. Ya kita jawab, iya, cuman ngumpulin hartanya mereka mente lain. Mereka kaya, luar biasa kayanya. Itu yang namanya sedekah, lebih banyak dari hartanya. Oh, ini sahabat. Kalau habis ngasih orang, seabrek-abrek orang dikasih, Abdurrahman bin Auf sampai 100 ekor unta dengan segala yakni bawaannya, bahan pangan makanan waktu lagi krisis kelaparan kota Mekah, 100 ekor unta dihibahkan, disedekahkan untuk penduduk Mekah. Habis didekahin, enggak ada di hati, ya, di hati dan pikirannya tuh mikirin, ini udah kasih banyak banget ya, ntar 2 kali lipat gak dari Allah, enggak gitu. Kalau sekarang kan naruh 10.000 nungguin 100.000, namanya sedekah pengen kaya. Mana ada ajaran Nabi sedekah pengen kaya? Kagak zuhud yang begitu, ajaran sesat tuh. Ya, mau punya mobil gak? Sini motor. Akhirnya motor dikasih. Akhirnya motor kagak, mobil kagak, jalan kaki. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Salah pemahaman agamanya, hadirin. Nah, jadi Abdurrahman bin Auf, kalau hilang sesuatu dari hartanya nggak dipikirin. Kalau kita nggak bisa tidur, kalau hilang banda kita nggak bisa tidur. Ya Allah, lagi kita sayang-sayangnya tuh motor hilang, bisa tidur kita? Kita pikirin, nggak ada sahabat model begitu. Nah, hadirin, ya. Kenapa hadirin? Itu dalam kitab Ihya Ulumuddin itu pujian terhadap kemiskinan luar biasa.
Kita kalau miskin maka kita yang penting sabar. Sabar ya Allah. Kenapa hadirin? Al-fuqara usubat julasa Allah yaumil qiyamah. Orang fakir yang banyak bersabar, teman berbincang-bincangnya Allah di hari kiamat. Masya Allah, dimuliakan Allah. Nah hadirin, ya. Kenapa? Orang miskin apa yang mau dihisab? Fulus kagak punya. Rumah ngontrak. Kayak kita nih, rumah ngontrak. Oh, dia dapat dihisab. Ya. Maka orang miskin dalam riwayat ada yang 500 tahun perjalanan. Orang miskin udah enak-enakan di sorga. 500 tahun kemudian baru orang kaya masuk sorga. Masya Allah. Tuh hadirin. Masya Allah. Nah, ya. Maka Nabi minta yakni dari golongan yang sedikit begitu hadirin. Ya, golongan yang sedikit ya. Miskin, fakir, tapi tetap bersabar, ridha dengan ketentuan Tuhan. Inilah hadirin sekalian ya. Jadi jangan sampai sekarang, sekali lagi sebagai penutup, rezeki yang udah dijamin terus menerus kita pikirin. Tapi masuk surga yang kagak dijamin kita nggak peduliin. Masuk surga dijamin nggak? Kagak, siapa yang mau jamin kita? Meninggalnya kita aja belum tentu husnul khotimah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Enggak dijamin kita masuk surga. Tapi rezeki udah dijamin. 4 bulan kandungan udah tercatat ini. Allah bikat sendiri rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'id. Tuh hadisnya hadirin. Rezeki udah dijamin. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha fi kitabim mubin. Udah dijamin rezeki. Kita pikirin aja ya Allah, kapan kayak kaya, bosan, miskin gitu. Padahal kemuliaan yang Allah kasih. Miskin itu kemuliaan. Subhanallah. Ini hadirin. Ya, lagi orang-orang kaya dari para salaf beda dengan orang kaya yang ngakunya niru-niru sahabat Nabi. Bedanya apa? Kalau orang kaya di masa lalu, zaman sahabat tabi'in, asbab tabi'in, kalau ada tukang minta-minta nih, pengemis datang, mereka bilang apa? Alhamdulillah, telah datang orang-orang yang akan membawa harta kami ke surga. Kalau kita pintu kita tutup rapat, jendela tutup, lubang angin kok perlu ditutup. Wah, dia tukang minta-minta deh. Ya, semoga Allah Ta'ala jadikan kita berkecukupan sebagai bekal untuk ibadah kita semua. Dan semoga dengan apa yang Allah Ta'ala rezekikan segalanya kepada kita jadikan sebagai bekal ibadah pada Allah. Allah jadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang bersyukur. Dan dengan sababiah syukur ini Allah tutup usia kita semua dalam husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Rahmanir rahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ألا بذكر الله تطمئن القلوب لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا Allah
لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله الفاتحة لروح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه ومن والاه وجميع أولياء الله وأسفياء الله خصوصا سادتنا العلويين وأولياء الكون أجمعين ثم إلى أرواح مشايخ الذكر والتوحيد السيد عمر بن عيسى بن السمرقندي وسيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وشيخ علي بن عبد الله باراس والحبيب عيسى بن محمد الحبشي والحبيب علي بن حسن العطاس والحبيب علي بن حسين العطاس والشيخ أحمد بن عبد القادر بعشين والشيخ محمد بن أحمد بمشموس والحبيب عبد الرحمن بن عبد الله الحبشي والحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي والحبيب محمد بن علي الحبشي والحبيب عبد الرحمن بن محمد الحبشي وشيخنا كي هاجي معلم محمد شافي هادمي وجميع مشايخ الذكر والتوحيد أينما كان وحلت أرواحهم أن الله يتغشى برحمته والمغفرة ويحيينا على لا إله إلا الله ويتوفانا عليها ويحققنا بحقائقها ويلزمنا طرائقها ويجعلنا من خواص أهلها ومن الذاكرين الله كثيرا في خير وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد رب العالمين إياك نعبد صراط الذين الحمد للغفور للعبد ذي الغرور والفرط في الأمور وحماقة الخبور وصلاة الله دواما وسلامه تماما على من يجيء إماما ولأنبياء ختاما وعلى الآل الكرام والصحب كالنجوم في قدوة المرام للعرب والأعجام يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا وعلى لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى
الرسول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد قاس السحب والحمد للإله في البدء والتناهي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب هدانا الله وإياكم أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.